Salam sehat pemirsa, apa kabar? Selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya Nilo menyambut Anda, terutama bagi Anda yang baru pertama kali menyaksikan Go Healthy, selamat datang. Di sini banyak sekali solusi untuk kesehatan Anda. Nah pemirsa, kalau misalnya saat ini Anda sedang sakit, belum ada solusinya, salah satu solusinya adalah Anda menjadi narasumber di Go Healthy. Caranya, silakan kirimkan riwayat kesehatan Anda melalui email di bawah ini. Semoga suatu saat kita bisa ketemu di sini, Anda dapat solusinya. Nah pemirsa, hari ini kita mau mendengarkan cerita dari Ibu Sri Suratmi. Usianya 61 tahun dan dulunya mengalami diabetes, hipertensi, pernah juga mengalami stroke dan gangguan jantung. Lengkap pemirsa. Tapi kini kesehatan dan kualitas hidupnya meningkat setelah menggunakan teknologi laser. Nah pemirsa, wajib simak nih ceritanya kalau ada masalah yang sama dapat tercerahkan dan sehat kembali seperti Ibu Sri. Sudah bersama kita, mari saya perkenalkan narasumber hari ini Ibu Sri. Ibu Sri, selamat datang di Go Healthy. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah, salam sehat. Sehat ya Ibu ya. Wah, Ibu Sri sudah memakai teknologi laser, pastinya banyak sekali cerita dan kemajuan kesehatan, benar ya? Betul sekali. Tahan dulu ya, kita kenalin dulu Oke. dengan para praktisi kesehatan yang tentunya akan memberikan solusi kesehatan untuk kita semua. Di sini ada sudah Mbak Rita dan Mbak Preti. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Nah pemirsa, kita pengen ngobrol-ngobrol dengan Ibu Sri, tapi tentunya kita main dulu nih. Supaya tidak tegang, Ibu Sri ada benar atau salah, dua pernyataan. Kalau benar dua-duanya saya kasih hadiah, boleh ya? Oke, kita mulai pemirsa, ini dia pernyataan yang pertama. Bunyinya begini, penderita diabetes tidak boleh ngemil. Benar atau salah? Betul. Benar ya? Iya. Oke, benar. Oke, saya kunci jawabannya, kita tanyakan ya. Ini benar atau salah? Bagaimana jawabannya? Jadi Bu Sri dan juga pemirsa di rumah bahwa seorang diabetes itu yang bermasalah kan adalah fluktuasi kadar glukosa darahnya. Betul. Nah, kadar glukosa darah yang berfluktuasi ini bisa rendah, itu bahaya, bisa tinggi juga bahaya, dan itu terpengaruh oleh apa yang dimakan gitu. Ya. Nah, ketika kemudian kita tidak ngemil, berarti akan terjadi penurunan kadar glukosa darah pada sesi waktu tidak ngemil itu tadi di antara dua waktu makan. Dan ini tidak dibolehkan. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah apa jenis makanannya. Itu dia. Jadi kalau jenis makanannya tepat, yaitu yang mengandung serat, yang mengandung vitamin dan mineral, justru kita anjurkan untuk seorang penderita diabetes itu ngemil agar ketika makan utamanya pagi, siang, dan malam itu tidak perlu porsi yang besar. Oke. Nah begitu Ibu Sri. Jadi Ya. jawabannya bagaimana? Benar atau salah? Jadi jawabannya adalah salah. Salah ternyata. Penderita diabetes tidak boleh ngemil, pernyataan ini salah. Oke Bu Sri, nggak dapat hadiah tapi nggak apa-apa ya. Dapat ilmu ya Bu ya. Dapat ilmu. Satu lagi boleh ya. Ada soal lagi kan? Nah, semangat ya. Ini dia satu lagi pernyataan yang selanjutnya. Tidak masalah jika hanya satu bilangan tekanan darah yang tidak normal. Nah coba diserapi dulu ya. Ini benar atau salah? Salah. Salah ya? Salah ya. Oke, kita tanya ke Mbak Preti, ini benar atau salah? Oke, kali ini jawaban dari Ibu Sri sudah tepat karena memang pernyataan mengenai tidak masalah kalau cuma salah satu tekanan darah saja yang naik itu merupakan pernyataan yang salah. Oh nggak apa-apa kok, tensi saya yang naik cuma yang atas doang, yang bawahnya juga masih rendah. Ketika kita ngukur tensi nih, nanti kan kalau misalnya pemirsa di rumah punya tensimeter ya, nanti kan akan keluar tuh ada 3 angka ya. Sini ya. Ada tekanan darah sistolik atau tekanan darah atas ya, saya sebutnya gampangnya adalah tensi atas. Ada tekanan darah diastolik atau tensi bawah dan juga ada denyut nadi. Ketiga ini sebenarnya bisa menjadi indikator kesehatan jantung Anda. Tensi atas itu merupakan tekanan pada saat jantung Anda memompa darah ke seluruh tubuh. Oke. Tensi yang bawah mudahnya adalah tekanan ketika jantung Anda beristirahat. Pada saat beristirahat maka terjadi pengisian ruang jantung dengan darah dari seluruh tubuh. Nah kalau denyut nadi itu seberapa cepat jantung Anda memompa darah ke seluruh tubuh. Oke. Salah satu saja meningkat tekanan darah mau yang atas mau yang bawah itu tetap menjadi masalah. Kalau tidak terkendali dengan baik maka Anda beresiko terkena komplikasi. Oke, jadi mengerti ya Bu Sri ya? Jadi ternyata pemirsa sistolik, diastolik, dan denyut jantung Anda ini penting sekali. Terutama bagi Anda kalau mau cek tensi, jangan sedang habis lari misalnya Ya, itu pasti akan lagi naik. deg-degan, Iya, jangan. betul. Kita tenang-tenang dulu, oke? Yuk pemirsa, tidak masalah jika hanya salah satu bilangan tekanan darah yang tidak normal. Pernyataan ini adalah Salah. Oke, Bu Sri,
Tapi tentunya Ibu Sri sudah jauh lebih sehat ya Ibu Sri ya. Amin. Iya. Kita pengen dengerin bagaimana apa saja kemajuan kesehatannya. Tapi tentu pemirsa kita pengen lihat dulunya bagaimana. Apakah diabetes, stroke dan gangguan jantung ini berpengaruh pada kehidupannya? Tentu saja. Mari kita lihat ini perjalanan hidup dari Ibu Sri. Sri Suratmi. Ia merasa sangat bersyukur saat ini sudah jauh lebih sehat pasca mengalami stroke akibat diabetes dan tekanan darah yang tinggi. Hal ini bermula dari diabetes yang sudah diidapnya sejak tahun 2011. Sewaktu masih aktif mengajar, Sri kerap kali pergi bersama teman-temannya untuk mencicipi berbagai macam masakan. Hal itu membuat gula darahnya menjadi tinggi. Mungkin pernah mencapai angka lebih dari 500. Akibat diabetesnya tersebut juga membuat Sri mengalami hipertensi. Hingga pada tahun 2021, ia terserang stroke. Kejadian tersebut, ia berkomitmen untuk memperbaiki pola hidupnya menjadi lebih sehat. Dan untuk mengoptimalkan kesehatannya, Sri juga rutin menggunakan teknologi laser. Alhasil, kondisi tubuhnya terus menunjukkan tanda positif. Bahkan, ia sudah bisa kembali beraktivitas. Itu dia pemirsa, kita bisa lihat ternyata dengan teknologi laser ada kemajuan kesehatannya. Terutama kualitas darah dan pembuluh darah yang pada akhirnya kualitas hidupnya meningkat. Setelah menggunakan teknologi laser, kita pengen tahu apa saja kemajuan kesehatannya Ibu, silakan. Setelah menggunakan teknologi laser ini yang saya rasakan banyak sekali perubahan. Di mana yang dulu tensi tinggi, sekarang alhamdulillah bisa normal. Begitu juga diabetesnya, yang tadinya tinggi sekarang sudah 130. Wih, gitu kan. mantap. Sudah bagus menurut saya. Dan berjalannya saya pun yang stroke-nya ini sekarang sudah bisa beraktivitas kembali. Yang tadinya saya rasanya dosa, apa saya ini, sehingga saya ngancingin baju nggak bisa, pakai hijab nggak bisa. Ya. Kalau sekarang jalannya bagaimana Bu Sri? Sekarang untuk coba kita jalan- tes ya. Ya. Coba jalan ke sana, salamin mereka berdua. Coba jalan. Wah. Wih, jalannya Ini sudah nggak percaya diri. Hey. Mantap Ibu Sri, silakan. Di sini Ibu. kita sama-sama lihat ya Nggak ada masalah ya? Tidak ada masalah. No problem. Apa yang dialami oleh Ibu Sri Suratmi ya, ada peningkatan kualitas kesehatan di mana dari sisi motoriknya sudah membaik nih pemirsa Iya, di iya. rumah. Kita lihat jalannya juga bagus, kagak diseret, itu bagus Iya. Bu. Iya. Katanya penggunaan insulinnya sudah dikurangi menurut anjuran dokter. Betul. Ceritain dong bagaimana tuh? Ya, di mana jika saya flashback menoleh ke belakang, itu pernah dirawat, kemudian pulang harus suntik, dikasih suntikan 3 kali ya, sebelum makan, pagi, siang, malam. Aduh. Nah sekarang yang tadi dikasih metformin, sekarang tidak lagi. Oke. Ya, jadi pengobatan pun cuma yang saya Masih konsumsi, jalani, ya, yaitu hanya Glimepiride sebelum makan pagi. Kemudian malamnya saya suntik insulin 40 unit. Sudah itu saja. Satu kali Satu kali. Dari 3 Yang tadinya kali 3 menjadi kali jadi 1 kali. Itu dokter menganjurkan gitu Dari karena dokter. melihat apa? Karena Ya melihat kebetulan apa, Ibu Sri? semua ada atas anjuran dokter. Mudah-mudahan si insulinnya sudah akan tidak lagi gitu ya. Nah, ngomong-ngomong tentang diabetes, stroke, gangguan jantung, kualitas tidur pasti terganggu dulunya. Sekarang setelah menggunakan teknologi laser bagaimana? Alhamdulillah setelah menggunakan teknologi laser, kualitas tidurnya saya tidur jam 10, bangun jam 4. Kemudian paginya saya aktivitas saya biasa siram tanaman, ya. Kemudian sedikit olahraga lah. Ya, kita lihat tadi ya. Ya, Nah Ibu, betul. yang paling penting begini nih, dari kehidupan kita sebagai manusia, ibadah itu nomor 1. Sholat bagaimana Ibu? Ada gangguan nggak karena penyakit diabetes yang Alhamdulillah lain? tidak ada. Mantap. Ya. Jadi Sudah lancar. semuanya sudah normal. Iya, oke. Tapi di sini saya ingin menanggapi cerita dari Ibu Sri Suratmi. Tentunya saya, Barita dan Mas Edwin sangat bahagia mendengar Betul. kualitas kesehatan dari Ibu Sri Suratmi yang begitu meningkat. Jadi ikutin apa yang sudah Ibu Sri Suratmi lakukan. Kalau punya keluhan yang sama seperti Ibu Sri Suratmi, mungkin hipertensi, diabetes, gangguan jantung, gangguan pembuluh darah, pernah terkena stroke, pernah terkena koma diabetes. Ayo kita segera atasi masalahnya dan cegah komplikasinya dengan menerapkan gaya hidup sehat, ditambah lagi dengan menggunakan teknologi laser.
akan lebih baik lagi mencegah daripada mengobati. Dari sejak usia muda kita terapkan gaya hidup sehat dan gunakan teknologi laser sekarang juga karena teknologi laser bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan kualitas pembuluh darah Anda. Ingat, kualitas darah dan pembuluh darah Anda menentukan kualitas kehidupan Anda. Nah, intinya para pemirsa di rumah yang punya diabetes, kemudian punya stroke atau gangguan jantung, maka terapkan 4 pilar pola hidup sehat. Dan gunakan teknologi laser. Kita atasi masalahnya, ayo kita cegah komplikasinya. Pemirsa, barusan tadi kita sudah mendengarkan cerita Ibu Guru Sri Suratmi. Ada diabetes, hipertensi, stroke, dan gangguan jantung. Lengkap semuanya pemirsa. Tapi kesehatannya sudah meningkat setelah menggunakan teknologi laser. Take Action sekarang juga menggunakan teknologi laser untuk bantu kendalikan hipertensi, cegah komplikasi, salah satunya serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lain. Dokter laser alat kesehatan yang praktis dan mudah digunakan. Bisa terapi di mana saja dan kapan saja. Cukup gunakan di garis pergelangan tangan kiri sebanyak 2 kali sehari dengan durasi 15-60 menit. Sinar laser akan menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan. Saatnya jadikan dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Ayo hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa, nanti call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dokter laser yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah hanya ada di Gogomall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser dari Gogomall. Atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Pemirsa jangan kemana-mana ya, tetap di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Didukung oleh Pemirsa, Anda masih menyaksikan Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Nah pemirsa, Ibu Sri datang di sini, narasumber kita hari ini, ingin mengajarkan kepada kita supaya apapun kendala yang Anda sedang alami saat ini, diabetes, stroke, gangguan jantung, itu bukan akhir dari segalanya. Sekalipun susah untuk hidup sehat, itu bukan mustahil. Ibu Sri datang di sini memberikan contoh ya, memberikan teladan, dia seorang guru, dia tidak menyerah, dia mau berusaha setiap hari, dia mau menikmati masa depannya. Tapi mungkin bagi Anda, ujung-ujungnya pertanyaannya begini, saya harus makan apa? Jam berapa saya harus makan? Apa pilihannya? Dan sebagainya. Kalau sehat, gampang. Kalau diabetes, nah ini dia nih. Nah ini dia, tahukah Anda pola makan pasien diabetes untuk asupan gizi dan jam makan yang tepat? Silakan Mbak Rita. Baik, nah untuk seorang pasien diabetes atau yang pernah mengalami gangguan glukosa darah atau yang ingin menjaga kesehatannya, maka perhatikan adalah yang pertama jam makan Bu Sri dan para pemirsa. Misalnya jam 7 sampai jam 9, maka seterusnya makan paginya adalah jam 7 sampai jam 9. Lalu siang hari punya pola mungkin 12 sampai 13.30, seterusnya juga seperti itu. Kalau malam punya pola misalnya jam 17.30 sampai jam 19 WIB, maka seterusnya juga seperti itu. Dan di antara 2 waktu makan juga harus ada jam makan selingan seperti yang kita bahas tadi. Tidak hanya itu, untuk pemilihan sayur Bu Sri dan para pemirsa, seorang penderita diabetes itu unik. Untuk menjaga supaya glukosanya tidak meningkat ke dalam aliran darah secara cepat, maka jumlah sayurnya itu harus lebih banyak dan jenisnya harus 2 macam. Jenis sayur yang boleh dikonsumsi adalah yang pertama tipe A yang tidak ada kalorinya seperti misalnya ketimun, tomat, kemudian lobak, selada dan sejenisnya. Kemudian tipe B seperti yang sering kita temukan sehari-hari, wortel, bayam dan lain sebagainya. Dan kemudian teknik pengolahan lauk itu usahakan yang tidak menggunakan minyak banyak, tidak dibakar ya. Dan yang terakhir adalah kalau bisa untuk lauk hewaninya utamakan ikan yang diolah dengan cara tepat dan untuk nabatinya utamakan tempe dengan cara yang tepat. Nah, tapi tentu saja perubahan pola makan ini harus diikuti dan disempurnakan dengan teknologi laser. Oke, informasi yang sangat bagus Mbak Rita. Jadi bagi Anda pemirsa, pola makan, jam makan ini bisa kita adaptasi ya, terutama bagi Anda yang mau hidup sehat dan sudah dikelilingi yang namanya diabetes, stroke, gangguan jantung dan sebagainya. Itu pola yang hidup sehat. Nah Ibu Sri, yang paling berkesan waktu memakai teknologi laser apa saja Ibu Sri? Setelah saya menggunakan teknologi laser, ya, sebelum berangkat beraktivitas mengajar itu sampai di sekolah
biasanya kalau saya sudah selesai jamnya, saya menggunakan yang 1 jam, ya, yang 60 menit. Nanti kalau sudah selesai itu terkadang banyak teman-teman meminjam dan di sini bertanya, itu untuk apa? Ya, saya bilang untuk kesehatan, untuk kebetulan. Ya saya sudah tua, pengentalan darah saya, jadi di sini untuk mengencerkan dan melancarkan peredaran darah. Ya. Ibu Sri, berarti setuju nggak dengan pernyataan saya bahwa kita bisa menua dengan sehat dan menua dengan sehat itu adalah pilihan? Setuju nggak? Saya setuju sekali. Setuju sekali. Dan Ya? semakin tua harus semakin sehat. Pesan apa yang mau diberikan kepada generasi muda, murid-murid, masyarakat Indonesia yang mereka perlu tahu dari kehidupan seorang yang mengalami diabetes, pernah mengalami stroke, gangguan jantung, apa yang harus mereka tahu, Ibu Sri? Ya, jadi di sini ya apa yang sudah saya alami ini jangan dialami oleh generasi penerus, supaya janganlah hindari ya pola makan yang kurang sehat. Agar hidup kita sehat, ya, setuju ya, Ana? Nah, jadi itu yang pesan Ibu. Kita sama-sama belajar ya Ibu Sri dengan begitu banyak keluhan setelah mengikuti anjuran dari dokter, menerapkan gaya hidup sehat dan menggunakan teknologi laser. Sekarang semua kadar-kadar yang tinggi sudah mulai terkendali. Yang digunakan oleh Ibu Sri, perangkat lasernya digunakan pada area pergelangan tangan. Yang kita harapkan adalah untuk menstimulus dan mengoptimalkan kembali kerja pembuluh darah. Jadi di sini ada 2 pembuluh darah yang besar. Ketika disinarkan dengan menggunakan teknologi laser, nanti pembuluh darah akan secara optimal memproduksi nitric oxide. Nitric oxide-nya akan ikut beredar dalam pembuluh darah ke seluruh tubuh. Manfaatnya apa? Dia membuka pembuluh darah. Itu mengapa tekanan darah Ibu Sri menjadi lebih terkendali. Karena analoginya adalah ketika terbuka, tekanan di dalamnya menjadi lebih turun. Itu 1. Lalu yang kedua, menurunkan atau membantu menguraikan gumpalan darah. Makanya keluhan Ibu Sri untuk masalah gangguan pembuluh darah di area kaki juga menjadi membaik, betul ya Bu Sri ya? Nah, tapi gak cuman itu aja, ada juga titik-titik akupuntur yang ketika distimulus dengan menggunakan teknologi laser nantinya bermanfaat untuk meningkatkan kualitas tidur nih pemirsa di rumah. Terus apalagi nih, ada meningkatkan rasa kenyamanan. Meningkatkan kesehatan jantung dan juga pembuluh darah. Penggunaan teknologi laser secara intranasal, kita ibarat kata optimalkan kembali manfaat-manfaat yang sudah kita dapatkan dengan gunakan di area pergelangan tangan, kita tingkatkan lagi terutama di area kepala. Aliran darah di area kepala menjadi lebih baik, bisa membantu orang yang memang sudah mengalami stroke, membantu mempercepat proses pemulihan karena kita optimalkan kembali kualitas darah dan pembuluh darah di area kepala, terutama di area otak. Terlebih lagi kita bantu juga nih untuk yang mungkin punya masalah keluhan sinusitis, migrain, vertigo, itu bisa terbantu dengan menggunakan intranasal. Atau yang memang nggak punya keluhan, contohnya kayak saya, Barita dan Mas Edwin di sini ya, kita semua sehat, tetap bisa memanfaatkan penggunaan teknologi laser secara intranasal untuk mencegah kepikunan, agar menjaga fungsi penglihatan, menjaga fungsi pendengaran dan fungsi organ-organ indera kita. Ya, dan Ibu Sri ini bisa jadi role model kita loh, Iya, Mbak betul. Preti ya, role Iya. model kita, role model pemirsa juga. Jadi kita tahu bahwa Ibu Sri memang 61 tahun, menua sudah pasti, tetapi ketika kita menua sehat itu kan pilihan ya Bu Sri ya, betul ya. Nah Mas Edwin juga. Nah kalau kita melihat cerita Ibu Sri tadi bahwa Ibu Sri mencari solusi yang benar-benar cerdas dengan memperbaiki 4 pilar hidup sehatnya, kemudian menyempurnakan dengan teknologi laser. Teknologi laser itu kan ada 3 warna. Ini 3 warna ini bekerja sama untuk kemudian menghasilkan kualitas kehidupan yang baik. Dimana kita ketahui kalau teknologi laser yang warnanya merah itu bertugas memecah gumpalan di darah, kemudian melancarkan sirkulasi darah, aliran darah, dan kemudian disempurnakan dengan sinar yang berwarna biru, karena sinar ini kemudian nanti akan menghasilkan nitrat oxide, kemudian melebarkan pembuluh darah dan kemudian juga melancarkan sirkulasi darah tadi. Dan ada sinar yang ketiga, ini tidak kalah pentingnya karena sinar yang ketiga kuning ini akan meningkatkan produksi hormon bahagia, melatonin, serotonin, itu akan meningkat sehingga seseorang tidak hanya merasakan kualitas kehidupan dan pembuluh darahnya sehat, tetapi dia juga merasakan lebih bahagia dan terpenting adalah merasakan energi juga.
Nah pemirsa, tidak hanya Ibu Sri, tidak hanya kita di sini yang pakai teknologi laser. Banyak sekali anggota masyarakat di Indonesia yang pakai teknologi laser sebagai gaya hidup mereka. Bagaimana kondisi mereka sekarang? Mari kita lihat bersama-sama, ini kisah mereka. Saya sekarang kena stroke karena hipertensi sama kolesterol. Sangat besar manfaatnya. Saya sekarang merasa nyaman, tidur enak, tekanan darahnya sudah menurun, sudah di angka 135/72. Mari kita lihat riwayat kesehatan dari Ibu Sri sebelum dan sesudah menggunakan teknologi laser. Bu Sri, kita lihat ya. Nah, giliran saya jadi guru nih. Dulu, masalah kesehatannya sampai sekarang juga ya. Diabetes, kadar gula darah mencapai 500. Hipertensi juga menjadi masalah utama, tekanan darah paling tinggi itu 180. Terserang stroke, setelah pakai teknologi laser ini perubahannya. Tekanan darah turun menjadi 129, bedanya dari 180 menjadi 129. Kadar gulanya lihat tuh pemirsa, dari 500 jadi 120. Itu satu kemajuan yang juga luar biasa dan pemulihan gejala sisa stroke-nya lebih cepat. Kita ngobrol lebih enak, kira-kira kalau kita mau mendengar harapannya di depan itu seperti apa dan juga minta pesannya kepada masyarakat Indonesia dan penonton Go Healthy itu seperti apa Bu? Silakan. Oke. Ya, buat saudara-saudaraku dan rekan-rekan guru yang sedang bertugas selalu semangat sehat seperti saya, ya, digunakan teknologi laser, ya, karena ini bukti nyata yang saya alami, ya, yang saya rasakan. Ya, semoga baik saudara-saudaraku dan rekan-rekan guru gunakan teknologi laser sekarang juga, jangan ditunda-tunda. Terima kasih Bu Guru Sri Suratmi atas cerita dan juga ajakannya. Ayo pemirsa, mari kita gunakan sekarang juga teknologi laser seperti apa yang sudah digunakan oleh Ibu Suratmi. Solusi demi solusi sudah kami berikan. Saatnya take action menggunakan teknologi laser. Dokter laser merupakan pelopor alat kesehatan untuk bantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Disarankan bagi Anda yang saat ini ada hipertensi, kolesterol yang tinggi, diabetes. Harapan kami adalah dengan penggunaan yang rutin akan bantu atasi dan tercegah dari komplikasi. Terdapat juga aksesoris intranasal therapy kit yang digunakan di rongga hidung. Manfaatnya adalah melancarkan aliran darah di area kepala kita. Dia mencegah stroke, bantu atasi juga vertigo, migrain, sakit kepala, insomnia, dan sinusitis. Untuk Anda yang masih muda dan yang belum punya keluhan kesehatan apapun, justru lebih baik jika juga menggunakan dokter laser sekarang juga. Sebagai salah satu upaya optimal kita untuk mencegah datangnya penyakit. Saatnya jadikan dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Dokter laser yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi serta terdaftar di pemerintah hanya ada di Gogomo. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser dari Gogomo. Mari atasi masalahnya dan cegah komplikasinya. Ayo segera hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa. Call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan ada layanan konsultasi dengan dokter jika Anda sudah memiliki alat kesehatannya. Pemirsa, kami selalu terbuka untuk kritik dan saran dari Anda. Untuk itu silakan kirimkan kritik serta saran Anda melalui email di bawah ini. Oke dan sampai bertemu di episode Go Healthy selanjutnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.